Assalamualaikum moms, halo semuanya. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Selamat datang di keluarga B Channel. Keluarga yang selalu bahagia bersama untuk selamanya. Semoga kalian suka dengan video aku ya. Enjoy for watching. Hai moms, kali ini Mama Elvira mau bikin video tentang mengatur keuangan rumah tangga dengan jatah dari suami sebesar 4 juta. Oke, tonton terus videonya ya moms ya. Wah, 4 juta, gede dong gajinya. Terus juga ada yang bilang, hah cuma 4 juta? Bisa buat apa sih sebulan? Jadi, seberapapun gaji ataupun pendapatan suami yang dikasih ke istri, itu harus disyukuri. Bener kan moms ya? Berapapun itu, kita harus selalu bersyukur. Dari jatah 4 juta itu, Mama El bagi menjadi 5 bagian ya moms ya. Dibagi-bagi buat kebutuhan rumah tangga pastinya. Menjadi 5 bagian. Kalau moms semua cara mengatur rumah tangganya bagaimana, kita boleh sharing, tinggalin komentar atau boleh berkunjung ke Instagram Mama El di @erin_octavia atau lihat di bagian bawah video ya, itu alamat IG-nya. Boleh kita sharing-sharing, boleh kita curhat-curhatan, boleh semuanya lah pokoknya. Yang pertama dibagi menjadi 5 ya. Yang pertama itu kebutuhan wajib, yang kedua kebutuhan pokok, yang ketiga kebutuhan keinginan, yang keempat dana darurat, yang kelima investasi. Jadi dari 4 juta itu kita bagi menjadi 5 ya moms ya. Jadi dibagi-bagi. Yang pertama kebutuhan wajib, kita akan rangkai dulu kebutuhan wajib dan kita bahas satu-satu ya moms. Dengan kebutuhan wajib di setiap rumah tangga itu berbeda-beda dan mungkin juga ada yang sedikit, ada yang banyak, tergantung dari rumah tangga itu sendiri. Dan sekali lagi Mama El ingatkan, seberapapun penghasilan suami kita harus selalu bersyukur ya moms ya. Seberapapun pendapatannya kita harus bersyukur. Dan satu lagi, kita sebagai ibu rumah tangga harus pandai-pandai, pintar-pintar mengatur keuangan rumah tangga. Jadi kita bahas dulu, yang pertama adalah kebutuhan wajib. Apa itu kebutuhan wajib? Kebutuhan wajib adalah kebutuhan yang pasti atau selalu dikeluarkan tiap bulannya ya moms ya. Kebutuhan wajib itu memang udah jadi kebutuhan utama yang pasti dikeluarkan tiap bulannya. Terus juga dananya harus disiapkan, dan itu keperluannya pasti dipakai tiap bulan. Kebutuhan wajib di setiap rumah tangga tentunya berbeda, dan setiap rumah tangga mempunyai kebutuhan wajibnya masing-masing. Kalau Mama Elvira kebutuhan wajibnya ada lumayan banyak ya moms ya. Kita akan jabarin satu-satu di sini kebutuhan wajibnya. Yang pertama itu kebutuhan wajib di keluarga Mama El itu beras ya moms. Beras itu tiap bulan Mama El belinya itu sekitar 20 kg. Itu cukup untuk 1 bulan, dan biasa Mama El juga buat nasi Jumat berkah gitu. Jadi 20 kg di sini itu harganya 220 ya moms ya. Itu wajib banget setiap bulan Mama El beli beras gitu ya. Yang kedua itu listrik. Listrik Mama El lumayan mahal ya moms ya. Yaitu 500.000. Mungkin bisa menghemat lagi, tapi belum tahu nih cara menghemat listriknya gimana. Lanjut internet. Internet itu Mama El pakai XL Home, itu sebesar 220. Terus air PDAM Mama El itu sebanyak 150. Terus ada lagi pengeluaran keamanan sampah
di lingkungan sini karena Mama El tinggal di perumahan itu sebesar 110.000, itu selama 1 bulan, itu wajib dikeluarin. Lanjut lagi, Mama El mengeluarkan untuk gas dan galon sebesar 100.000. Jadi gas galonnya itu Mama El habis 100.000. Biasanya kalau gasnya itu habis 1 tabung atau 1,5 tabung gitu. Dan total dari kebutuhan wajib dari beras 220, listrik 500, internet 220, PAM 150, keamanan 110, dan gas galon 100 adalah 1.300.000. Itu kebutuhan wajibnya. Mama El ingetin lagi, kebutuhan wajib di setiap rumah tangga itu pasti berbeda-beda ya Moms ya. Lanjut kita bahas yang kedua, kebutuhan pokok. Apa itu kebutuhan pokok? Kebutuhan yang sebenarnya wajib atau nggak wajib dikeluarkan ya Moms ya. Biasanya biasanya itu segitu dikeluarkannya atau kurang dari segitu. Jadi kebutuhan pokok itu bisa ada lebihnya ya dari uangnya ya Moms ya. Mungkin bisa ditabung atau bisa disimpan atau bisa buat jalan-jalan juga ya Moms ya. Kebutuhan pokok di Mama El itu juga lumayan banyak ya Moms ya. Nanti Mama El jabarin kebutuhan pokoknya apa aja ya Moms. Oke, yang pertama dari kebutuhan pokok itu belanja bulanan. Belanja bulanan kenapa aku masukin ke kebutuhan pokok? Karena belanja bulan itu nggak pasti setiap bulan habisnya segitu ya Moms ya. Jadi aku kasih dana buat belanja bulanan itu sebesar 500.000. Dari 500.000 kadang masih lebih, kadang kurang juga ya Moms ya. Kadang karena kita terlalu sering ngambil jajanan gitu, jadi kadang lebih dari segitu juga. Yang kedua itu belanja sayur atau belanja mingguan. Kalau belanja sayur itu aku 150.000 tiap minggunya, jadi 150.000 dikalikan 4, jadi totalnya itu 600.000 untuk belanja mingguan atau belanja sayur dan lauk ya Moms ya. Segitu cukup nggak sih? Cukup Moms. Jadi kita tuh kayak beli ayam itu biasanya beli di supermarket gitu, jadi lebih murah harganya. Terus kalau ikan Papa Elnya kurang suka sama ikan, jadi paling makannya ayam, telur, udang, nugget gitu-gitu aja. Selanjutnya Pampers Elvira. Pampers Elvira biasanya masuk ke belanja bulanan juga, itu aku kasih dana 100.000. Jadi biasanya tuh dihabisnya 1,5 bungkus yang gede itu. Terus sama susu formula tambahan Elvira 100.000 ya Moms ya. Jadi total kebutuhan pokoknya itu ada 1.300.000. Belanja bulanan 500, makan sayur, belanja sayur mingguan 600, Pampers 100, susu 100. Jadi 500 tambah 600 tambah 100 tambah 100, 1.300.000. Lalu lanjut yang ketiga ya Moms ya, kebutuhan keinginan. Apa itu kebutuhan keinginan? Kebutuhan keinginan adalah kebutuhan yang biasanya nggak penting tapi kita penting juga karena itu menyangkut kebahagiaan ya Moms ya. Apa sih ini Mama El ngomong yang gak jelas ya. Keinginannya itu kadang kita kan butuh refreshing ya Moms ya. Kita hidup kan nggak harus lempeng-lempeng amat ya Moms ya. Kalau lempeng-lempeng aja takutnya nanti nabrak kalau ada belokan, ya nggak sih Moms? Tapi bukan bermaksud untuk boros atau apa ya Moms ya, kebutuhan keinginan itu. Jadi kebutuhan keinginan itu ya memenuhi hasrat kita sebagai manusia yang doyan jajan weekend jalan-jalan gitu loh Moms. Jadi Mama El di sini masukin kebutuhan keinginan. Kebutuhan keinginan yang pertama yaitu weekend. Tiap weekend itu Mama Elvira sediain dana 100.000. Jadi setiap weekend kita sisihin uang 100.000 sebanyak 4 kali karena sebulan itu ada 4 kali weekend ya Mom ya. Jadi 400.000. Terus Mama El juga sediain jajan. Jajan itu sebanyak 200 ya Moms ya, karena biasanya tiap sore Mama El dan Papa El ajak Elvira keliling atau naik motor gitu di sekitar rumah aja, kayak ngeliat kereta gitu. Biasanya jajan entah 5.000 entah 10.000.
Jadi total kebutuhan keinginannya adalah 600.000. Ini nggak mesti harus habis ya moms ya, karena kebutuhan keinginan itu kadang masih lebih juga, nggak dipungkiri juga kadang kurang sih moms kalau kita selalu mendahulukan jajan mulu ya. Tapi kita usahakan buat ngepres kebutuhan keinginannya itu segitu. Lanjut, yang keempat yaitu ada dana darurat. Dana darurat penting ya moms. Kalau menurut Mama Elvira itu penting banget ya dana darurat. Dana darurat itu selalu ada ya moms ya, karena kita itu tiba-tiba biasanya ada keperluan mendadak yang lain, seperti beli kado, mungkin ada yang ulang tahun juga, ada kondangan atau ngelayat atau apapun itu, kita sediain 100.000 untuk darurat itu ya moms ya. Jadi menurut Mama El itu dana darurat penting dan harus ada. Maafkan Mama El yang iseng untuk gambar-gambar itu ya moms ya, itu ada gambar kado gitu-gitu. Dan yang keempat itu adalah investasi ya moms ya. Investasi itu nggak kalah penting dan harus ada, dan harus punya investasi ya moms ya, karena kita harus merancang masa depan juga dan harus punya tabungan ya moms ya. Investasi sendiri Mama El dibagi menjadi dua. Yang pertama investasi dunia dan investasi akhirat ya moms ya. Investasi dunia Mama El nabung sebesar 500.000 untuk dalam waktu 1 bulan. Itu wajib ya moms ya, karena harus nyisihin dari penghasilannya papanya. Dan investasi akhiratnya itu 200 ya moms ya. Jadi total investasinya adalah sebesar 700.000. Itu harus ya moms ya, karena itu penting. Mulai bingung nih Mama El ngisi suaranya. Jadi total keseluruhan dari kebutuhan yang dibagi menjadi 5 itu adalah yang pertama kebutuhan wajib, yaitu sebesar 1.300.000. Kita jumlahkan semuanya ya moms ya. Tulis dulu 1.300.000. Dan yang kedua kebutuhan pokoknya sama 1.300.000. Lanjut, yang ketiga kebutuhan keinginannya sebesar 600. Dana darurat 100. Dan yang terakhir investasi 700. Jumlah dari keseluruhan dari kebutuhan wajib, kebutuhan pokok, kebutuhan keinginan, dan dana darurat investasi itu totalnya adalah 4 juta dari jatah suami ya moms ya. Jadi semuanya kita pakai dan insya Allah nggak mau bazir karena sesuai dengan kebutuhannya. Dan Mama El sangat bersyukur seberapapun gaji suami dan seberapapun penghasilannya, insya Allah itu berkah, selalu berkah, karena itu dia hasilkan untuk anak istrinya. Semoga yang mencari nafkah, semua pejuang pencari nafkah di sana selalu sehat selalu dan semangat mencari nafkahnya. Dan untuk para ibu rumah tangga, semoga kalian selalu bersyukur seberapapun itu gaji suamimu. Kita harus pinter-pinter mengaturnya seberapapun itu gajinya ya. Jadi intinya itu kita harus selalu bersyukur, pinter-pinter ngehandle berapa pengeluarannya, harus mempunyai catatan sendiri, nggak boleh boros-boros pastinya, karena kita punya anak, punya kebutuhan yang selalu harus dipenuhi ya. Sampai di sini dulu videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih yang udah mau nonton. Jangan lupa like, comment, share jika video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye.